Alhamdulillah la haula wala quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah yang menciptakan seluruh alam, yang maha mulia, yang maha kaya, yang meliputi segalanya, yang lahir dan yang batin. Kita bersyukur pada Allah atas segala hal, kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Tidak ada apa-apanya dengan syukur kita. Meskipun kita andai bersyukur dengan sesungguh-sungguhnya bersyukur, tidak bisa mencapai derajat sesungguhnya bersyukur. Saking banyaknya nikmat Allah. Meskipun kita dengan menghamba yang sebenar-benarnya menghamba, tidak bisa. Saking banyaknya nikmat Allah. Makanya kita berusaha bersyukur pada Allah, tetapi kita mengakui pada Allah bahwa ma syakarnaka haqqa syukrika. Tidaklah kami bersyukur pada Engkau ya Allah sebenar-benarnya syukur. Tidak ada apa-apanya dengan nikmat-Mu yang Kau berikan pada kami ya Allah. Ma abadnaka haqqa ibadatik. Tidaklah kami menghamba pada Engkau sebenar-benarnya menghamba pada Allah. Makanya kita berusaha bersyukur, menghamba, tetapi kita masih mengaku rendah di hadapan Allah saja. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah curahkan pada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Seorang hamba Allah yang diberi oleh Allah pandai bersyukur. Mudah-mudahan kita dapat syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW. Surat apa? Al-Mursalat. Ya. Ayat berapa? Apa? Ayat 8. Kita ulangi satu ayat, yaitu ayat 7. Di mana ayat 7 itu yaitu isinya sumpah Allah. 1-6 itu Allah bersumpah, isinya pada ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama tu'aduna lawaqi'. Inna sungguh ma tu'aduna apa yang dijanjikan kalian, yang kalian dijanjikan. Oleh Allah tentunya. Lawaqi' sungguh terjadi. Kalimat ini atau ayat ini diawali dengan beberapa sumpah. Menunjukkan betapa pentingnya bahwa sungguh yang dijanjikan oleh Allah yaitu hari hidup selamanya itu pasti terjadi. Makanya cara mengamalkan ayat Al-Quran, ya kita yakini, kita berusaha selalu ingat, selalu yakin tentang hari hidup selamanya. Sehingga keyakinan itu menjadikan sikap kita. Kalau ada larangan Allah untuk mencari salahnya orang, kalau ada perintah hindari mencari salahnya orang, maka kita benar-benar menghindari. Karena mencari salahnya orang itu pasti neraka, dan kita takut neraka itu. Ini ada lagu hindari cari salahnya orang.
kemarin Abah menyampaikan mungkin akan menyampaikan lagu, tetapi tetap katanya saya dibisiki oleh malaikat Al-Quran itu tetap jadi apa? Jadi yang paling terbaik. Makanya saya gabung aja. Hubungannya innama tu'aduna lawaqi dengan hindari cari salahnya orang. Hindari cari salahnya orang, sebab yang tahu hanyalah Allah. Di dunia susah dan gelisah, akhirat neraka selamanya. Jadi karena hari pembalasan itu pasti terjadi. Padahal Allah melarang mencari salahnya orang. Sebab yang tahu salahnya orang itu hanya Allah. Dan nanti akan dibuka itu tidak di dunia. Perasaan perampok ketangkap itu maka menjadi terbuka kesalahannya orang yang perampok. Belum, masih banyak yang enggak dibuka oleh Allah. Nanti di akhirat dibuka. Yang sebenar-benarnya. Sehingga salahnya betapa banyak, betapa diancam dengan neraka selama-lamanya karena merampok itu nanti di akhirat. Kalau di dunia paling diuber-uber polisi, ya. Nah, yang tahu salahnya orang itu hanya Allah. Kita sedikit mengerti, tapi mengertinya kita itu banyak dugaan, banyak prasangka saja. Yang sebenarnya yang tahu hanya Allah. Nah, cari salah orang itu sudah bahayanya sangat banyak. Di dunia ya susah, gelisah, di akhirat ya neraka selamanya. Kenapa kok neraka selamanya? Yaitu karena walaupun sholat nggak diterima sholatnya. Walaupun puasa nggak diterima puasa. Tapi jangan nggak sholat, nggak puasa. Barangkali nanti sholat dan puasa menjadikan apa? Mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Salahnya orang Allah yang tahu, batin dan niat Tuhan yang paham. Tuhan yang paham. Mungkin Tuhan telah mengampuni karena Allah Maha Pengampun. Orang setelah zina diampuni oleh Allah mungkin. Tapi sing ngrasani gak iso diampuni sebelum diampuni oleh orang yang dirasani. Nah, manusia semuanya, saya ulangi, mungkin Tuhan telah mengampuni, tiada manusia yang mengerti. Ya sudah, pokoknya gak usah cari salahnya orang. Orang mencari salahnya orang itu tidak bertauhid. Itu syirik itu. Tugas Gusti Allah dadakno digawe, ya. Sombong itu. Orang mencari salahnya orang itu tidak akan diterima tobatnya sebelum dia tobat. Sebelum dia tidak akan diampuni oleh Allah sebelum dia benar-benar bertobat. Bahaya. Sangat bahaya. Orang membaca Al-Quran salah, terus dicari-cari kesalahannya oleh orang, dicari-cari kesalahannya dengan cara yang zalim, bukan dengan cara yang benar. Maka yang membaca salah itu diampuni oleh Allah, bisa diampuni oleh Allah. Tapi yang mencari kesalahan dengan cara zalim tadi tidak diampuni oleh Allah. La opo, kaken gawe ula apa. Dan kualitas agama itu lihat akhlaknya.
Mas yo wis jarine kiai pinter riwayat-riwayat tapi nyatane akhlake jeblok ya wis jeblok. Tambah nemen murkane Gusti Allah. Ingat salah orang saja, ingat eling salah wong, itu mesti jadi sengsara, pasti. Karena apa? Merasa terancam, merasa dizolimi, merasa diancam, merasa dituduh, merasa di apa? Merasa dihina walaupun tidak dihina. Merasa saja. Di dunia saja seakan gawe loh. Padahal semua orang pasti bersalah. Ya mbok salah dhewe po sing digoleki nang ngene Gusti Allah, njak sepuro, ya kan? Makanya kalau ingat salahnya orang, ajaklah baik, dongakno. Ajaklah baik, nek gak iso ya doakanlah. Ngajak baik berarti ngajak dirinya sendiri dulu. Cari salah orang masuk neraka. Iya, di akhirat neraka. Bukan enteng-enteng loh. Akhlak itu. Akhlak itu tidak ringan. Bagaimana puasanya diterima barang suka mencari salah orang. Dosa syirik dipakai. Bagaimana sholatnya diterima. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, tapi nyatanya suka mencari salahnya orang. Berarti ya gak diberi bimbingan oleh Allah. Jan. Kalau iman pada hari yang pasti terjadi, maka dikasih tahu bahwa mencari salah orang itu masuk neraka, maka takut. Takut, mohon pada Allah untuk tidak mencari salahnya orang. Di neraka disiksa, dihina selamanya. Betul itu. Kata remeh aja di dunia. Tapi jangan diremehkan urusan akhlak. Disiksa fisiknya, dihina selamanya. Kaya opo. Dan ini pasti terjadi. Inna ma tu'aduna lawaqi, sungguh apa yang dijanjikan pada kalian pasti terjadi. Dosanya tidak dapat ampunan. Amal baiknya tak diterima. Na'udzubillah. Innama tu'aduna lawaqi, sungguh apa yang dijanjikan pada kalian pasti terjadi. Sudah, jangan cari salahnya orang. Nah, ingat salahnya orang, cepet-cepet ngajak baik, kalau nggak bisa doakan. Lah mendoakan itu harus mendoakan diri sendiri dulu. Allahumma ghfir lana warhamna wahdina. Ya Allah, ampunilah Ya Allah, ampunilah kami. Kami adalah saya dan dia. Ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idzan nujumu tumisat wa idzas samaa'u wa idzas wa idzas samaa'u furijat. Wa idzal jibalu nusibat wa idzal jibalu nusifat. Wa idzar rusulu uqidat. Saya ulangi.
Oh ya. Wa idzar rusulu uqitat li ayyi yaumin ujjilat li yaumil fasl wa ma adraka ma yaumul fasl. Fa idzan nujumu tumisat. Wa idza dan ingatlah ketika an-nujumu bintang-bintang tumisat menjadi dihapuskan, telah menjadi dihapuskan. Saya ulangi, telah dihapuskan. Jadi ingatlah pada waktu itu, yaitu bintang-bintang itu dihapuskan. Padahal bintang itu bukan kecil ya, kelihatannya saja kecil dari sini. Dengan bumi itu 300 kali bumi itu kadang-kadang lebih besar walaupun dibanding 300 kali bumi. Itu bintang, satu bintang. Jumlahnya bintang ya banyak. Hitung sendiri apa itu jumlahnya bulu beduk itu, ya bulu sapi itu kan banyak, ya seperti itulah. Nah itu kalau dihapuskan berarti hilang. Padahal itu keterkaitan antara bumi, matahari dengan itu. Kenapa bumi dengan matahari kok tidak tatap-tatapan, kok tidak tabiaan? Karena bumi mengandung magnet, matahari juga mengandung magnet, sama magnetnya itu bersinggungan, gak bisa ketatap. Nah kalau suatu ketika pasti akan dijadikan rusak oleh Allah. Menurut perkiraan manusia saja, bumi Indonesia ini suatu ketika akan habis kok. Mungkin saja. Sebab ada namanya lingkar cincin. Lingkar cincin itu mengenai termasuk di Indonesia ini, terutama di dekat Pulau Banda. Dekat Pulau Banda itu agak cepat kira-kira nanti pecahnya itu. Ya perkiraan manusia. Paling cepat itu di dekat Pulau Banda ini, sedunia ini, menurut perkiraan manusia. Sehingga terjadi gempa bumi yang dahsyat, tsunami. Tapi itu kecil saja, barang bintang aja dihapus kok oleh Allah. Yang besarnya 300 kali bumi lebih itu loh, dihapus oleh Allah. Betapa dahsyatnya hari itu. Hari sekarang ini tidak ada dahsyat sama sekali dibanding dengan hari kiamat. Fa idzan nujumu tumisat. Ingatlah apabila bintang-bintang telah dihapuskan. Kita berusaha selalu ingat dan meyakini bahwa hari kehidupan selama-lamanya itu hari yang sangat dahsyat. Nerakanya akhirat itu benar-benar neraka yang dahsyat. Sehingga kita mempersiapkan untuk hari kehidupan yang selama-lamanya. Menghindarkan dari siksa Allah, neraka. Mudah-mudahan surga yang selama-lamanya. Allahumma amin. Dengan demikian maka kita tidak mencintai dunia, kita tidak iri dengan orang lain urusan dunia. Kok enak ya Syahrini itu, ya alhamdulillah, ya lah duit akeh kemana-mana. Nah, itu cirinya orang cinta dunia. Gak tahu Syahrini termasuk orang munafik. Ya, kenapa kok nyentuh Syahrini? Kamu itu lebih baik daripada Syahrini, ya. Kamu lebih baik daripada Syahrini. Nyontoh itu ya Maryam gitu loh. Sehari makan 3 hari tidak makan.
Ya itu yang dicontoh. Siti Maryam, Nabi Isa, gitu loh yang dicontoh itu. Sehari makan, sehari tidak makan. Padahal kalau tidak makan tuh Nabi Isa tiap hari gak makan puasa ya. Maghrib baru cari makanan. Rumah tidak punya, ya sudah, hujan ya hujan, dingin ya dingin. Dihidupkan oleh Allah di padang rumput alias tidak punya rumah. Itulah Nabi Isa, tidak diberi istri. Ya itu contoh nyontok sahri ini goblok temenan ya. Nah, kalau orang membaca Al-Qur'an wa idzan nujumu tumisat, pasti tidak akan mencontoh sahri ini. Lapo nyontoh sahri ini. Nyontoh Maryam main swarga enak es. Andek ini Nabi Isa nggak punya rumah, nggak punya istri, ya. Kok nggak no kopi, tinggal no bojone. Wong buka ya gak dimasak kok, ya. Oleh sayur ya wis dipangan sayur. Begitu aja dipuji-puji ya, dipuji-puji sampai mengalahkan dikatakan Tuhan. Biasanya bejane awak Nabi Isa. Justru dengan dipuji-puji itu Nabi Isa itu yang paling berat nanti menghadapi Allah. Gara-gara dipuji-puji yang paling berat. Makanya enak gak dipuji-puji lah. Ya. Enak rek Nabi dipuji-puji, kiai dipuji, kono dipuji, dilem-dilem. Wah, dilem iku sing gare berat nang ngene akhirat nanti. Ditakoki didangu kali Gusti Allah. Kon biyen aja anu tah, diarani pangeran tah. Ya Allah, langsung wis malu campur takut campur sembarang kalir. Ya Allah, jenengan pun pirsa ya Allah mboten ngoten. Tapi mereka itu tetap memuja saya, menuhankan saya. Ya Allah, jika engkau mengampuni mereka, karena engkau maha pengampun ya Allah. Cik didongakno ya. Tapi kalau engkau mengazab mereka, engkau maha adil ya Allah. Makanya kita berurusan dengan Allah itu ojo jaluk keadilan. Jaluk ampunan naik ya. Diadili temenan hancur wis ah. Diadili temenan amalku ngene 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 ngene. Ha wis. Wis ah ditulis ah amal gawe masjid, gawe pondok ngasih wis marung ngono. Ambek nikmati moto situ ternyata jek abot nikmati moto situ. Lah terus piye moto situ sabut moto situ apa meneh moto loro ya. Iku nek diadili neraka kabeh. Wa idzas sama'u furijat, dan ingatlah apabila atau ketika langit telah dibelah. Langit dibelah. Ya apa ya kobong bumi ini. Bukan sekedar itu, wis hancurlah hancur. Dahsyat. Makanya kita berusaha selalu ingat kedahsyatan hari kiamat. Kalau neraka sungguh sangat dahsyat. Jika surga maka juga sangat dahsyat nikmatnya. Makanya kita tidak terlalu berharap nikmat dunia. Wis dunia wis disyukuri terus saya, syukur terus saya sudah. Nikmat itu di akhirat
Nikmat itu enak itu di akhirat saja, di surga. Bojo elek ya disyukuri. Bojo ayu disyukuri ya. Sampai istighfar akeh sing akeh. Nanti di surga saja. Di pecujani bojo ya disyukuri ya. Di pecujani bojo ya disyukuri ya alhamdulillah. Muga-muga nang ngene akhirat gak dipecujani malaikat. Kalau dipecujani malaikat aduh soro wis. Gambarane langit aja terbelah kok dadakno. Ge nyiksa wong situk sampai langit terbelah paribasane. Sangat dahsyat waktu itu. Makanya mencari ilmu itu apa sih? Pokoknya takut pada akhirat, yaitu sudah dapat ilmu. Nek dikandani gak mempan iku sing gak oleh ilmu iku, metu terus ilmune. Makanya kita menyayang orang. Apa sih? Tingkatkan kemauanmu. Kamu ada yang diberi amanat iku arek SMA Putra iku amanat. Mbok gawe apa? Sing tawa menan kon. Iku arek jekne paham Al-Qur'an terus marungono benar-benar ngamalno Al-Qur'an, wedi ambek siksa neraka, kepingin ampunan. Yaitu didiin sing temen-temen. Didiin sing temen-temen. Masih ngantuk-ngantuk, oh ilang no ngantukmu. Masih capek, payah, panas, lesu, ya ilang no, lesumu ilang no. Sayangan cek iman pada hari akhir marun mlebu swarga. Nek mlebu swarga lewat kamu, maka kamu dimasukkan surga lebih dulu dari mereka, lebih tinggi derajatnya. Kalau benar-benar iman pasti akan meningkatkan kemauannya atau pasti akan menjadi termotivasi tinggi. Wa idzas sama'u furijat, dan ingatlah ketika langit dibelah. Betapa dahsyatnya. Apalagi neraka, ya wis nemen dahsyate pol wis. Wa idzal jibalu nusifat, dan ingatlah ketika gunung-gunung telah dihancurkan menjadi debu. Kaya apa nek dihancurkan jadi debu? Kita berusaha selalu ingat kedahsyatan hari kiamat. Jika neraka, maka neraka sangat dahsyat. Gambarannya aja gunung jadi debu. Padahal gunung watu jadi debu dipanaskan. Ya sudah, dahsyat lah. Sehingga karena ingat kedahsyatan neraka, kedahsyatan akhirat, maka kita berusaha dengan sungguh-sungguh, dengan semaksimal mungkin di dunia ini untuk keselamatan kita di alam yang sangat dahsyat. Wa idzar rusulu uqidat, dan ingatlah ketika rasul-rasul telah ditetapkan waktu mereka. Maksudnya waktu berkumpul bersama-sama beserta umat mereka masing-masing. Dan ingatlah ketika para rasul telah ditetapkan waktunya, maksudnya yaitu waktu untuk berkumpul bersama umatnya.
kita berusaha selalu yakin, selalu ingat. Dan ingatnya itu, kesadaran itu membawa sikap. Yaitu ketika Rasul dikumpulkan bersama umatnya. Makanya kita di dunia berusaha benar-benar mengikuti Rasul, mencintai Rasul. Berjuang, meneruskan perjuangan Rasulullah Muhammad SAW. Rawi-rawi rantas, malang-malang putung. Kelengkengan pun kita jalani. Sebab kelengkengannya dunia tidak ada apa-apanya. Kelengkengan itu bahasa Jawa. Kelengkengan itu bahasa Jawa. Tetapi apa? Artinya yaitu apa? Susah payah, kecapean, dan kepanasan. Itu kelengkengan itu. Bahasa mulet-mulet, lapar, percampuran antara lapar, capek, sakit, kemudian apa? Kepanasan. Itu kelengkengan. Abah nanam kelengkengan itu maksudnya apa? Agar kita ingat kelengkengannya akhirat, sehingga kita berusaha berjuang di jalan Allah ini sampai batasnya kelengkengan, ya. Kecapean, kepayahan, kelelahan. Dan apabila Rasul-Rasul telah ditetapkan waktu mereka, yaitu untuk berkumpul beserta umat mereka masing-masing, makanya kita berusaha mencintai Rasulullah Muhammad SAW. Kita berusaha meneruskan perjuangannya. Kita sampaikan kebenaran. Kita sampaikan Al-Quran dengan sungguh-sungguh. Sehingga nanti benar-benar bersama Rasulullah Muhammad SAW. Di ayyamin ujilat, untuk suatu ketika, atau di sini ada keterangan niscaya dikatakan kepada mereka sampai hari apakah ditangguhkan masalah orang-orang kafir itu. Li ayyaumin, karena hari apa atau sampai hari apa ujilat ditangguhkan. Maksudnya begini, maka disampaikan, dikatakan kepada mereka, nah, sampai kapan waktu ditangguhkan ya, untuk melehno. Saya kan kiamat sih, jadi kata kamu masih ditangguhkan, ayo kapan meneh? Ya saiki iki, gitu loh. Artinya pada hari kiamat itu diwelehno, diwelehkan, dijelentrehkan. Kalau misalnya ada orang dikandani nggak percaya, dicukir itu ada kebakaran misalnya, kemudian nggak percaya terus ditunjukkan, ayo ke cukir sana, loh ya toh, mana nggak kebakaran mana, nah, gitu loh. Demikian juga pada hari kiamat itu orang-orang kafir diwelehkan. Kapan? Ditunda sampai kapan kiamat ini? Saya kira kiamat atau gitu loh. Kita berusaha menghindari menyesal di hari kiamat, karena menyesal di hari kiamat yaitu ternyata kiamat itu benar-benar terjadi, hidup yang selamanya benar-benar terjadi. Kemudian katakan pada kita, naudzubillah, ternyata betul toh. Dengan cara apa? Meyakini saja sekarang bahwa hari kebangkitan, hari hidup selama-lamanya itu pasti terjadi. Nah, dilarang oleh Allah jangan cari salahnya orang, ya kita hindarilah. Apa-apa menghindari cari salahnya orang aja kok.
Tapi nek ingat salahnya orang ya ya ajalah baik atau doakanlah. Ya langsung ajalah baik atau doakanlah. Liyaumil fasl, yaitu sampai hari keputusan. Sampai hari keputusan. Hari keputusan sebenarnya yaitu hari kiamat itu enggak jauh, enggak jauh. Enggak jauh. Pada waktu kita dimatikan oleh Allah, kemudian ditanya oleh Allah, kamu berapa tahun tinggal di dunia? Mesti kita jawab, ya Allah, bukan tahunan ya Allah. Hanya sehari 2 hari saja di dunia. Itu pun masih diselahkan oleh Allah. Kamu tidak tinggal di dunia kecuali hanya sesaat 2 saat saja. Sejam 2 jam saja. Kalau sejam berarti berapa? Orang itu kalau sejam berarti 84 tahun di dunia. Kalau 2 jam 2 kalinya. Nah kita di dunia itu berapa cuma? Pada waktu dicabut nyawanya, kemudian di hari kiamat itu orang rasanya aku di dunia itu hanya tadi waktu duha, sekarang sudah langsung sudah akhirat selamanya. Karena otak kita nggak mampu memikir apa bahwa di dunia itu hanya sebentar, maka percaya saja dengan yang membuat. Wa ma adraka ma yaumul fasl, dan tahukah kamu apa itu hari keputusan? Kita berusaha mengingat hari keputusan itu, kemudian mengingat lagi dan mengingat lagi terus. Setelah mengingat lagi, lalu mengingat lagi dan lalu mengingat lagi. Sehingga kalau orang selalu ingat hari kiamat, rasanya hari kiamat itu tidak jauh. Rasanya besok itu tidak menangis, engkau bengi wis mati. Sudah pernahkah kita begitu? Nah, kita belajar, makanya belajar. Pak Yadi belajar, Pak Yadi. Masuk kalah mbak sahabat. Sahabat itu ada yang matur pada Nabi, ya Rasulullah, saya kok rasanya iman saya kok meningkat ya. Tuh, kamu aja ngomong kosong kamu, udah nak bukti ini loh. Jangan ngomong black lah kamu. Ngarepe kuat ngomong black. Iya Rasulullah, apa bukti nih? Saya itu kalau pada waktu sore rasanya ndak akan ketemu pagi. Artinya sudah mati sebelum pagi. Pada waktu pagi nggak akan ketemu sore, rasanya sudah mati sebelum sore. Oh, kalau begitu ya benar itu kamu diberi peningkatan iman oleh Allah. Awake dhewe gak meningkat ya. Ejek rasane meneh kok cek urip bae, Saking pastinya hari keputusan itu, maka wailu yauma idzil lil mukadzibin. Wailun, kecelakaan besar. Yauma idzin, pada hari itu, lil mukadzibina, bagi orang-orang yang mendustakan, yang mengatakan dusta. Hari kiamat itu dusta. Yang mengatakan bohong hari kiamat itu, maka kecelakaan besar. Kecelakaan besar bagi orang-orang yang mendustakan tentang kebenaran hari selama-lamanya. Wes, orang yang mendustakan hari hidup selamanya itu, pada hari itu, itulah kecelakaan besar. Haduh, wes. Siapa yang mendustakan hari
kebangkitan selamanya itu, yaitu orang yang di dunia itu cinta dunia. Cinta dunia itu orang mendustakan hari kiamat. Irinya iri Syahrini, ya itu cinta dunia wes. Kecelakaan besar bagi mereka yang iri pada Syahrini. Ya. Iri kepada orang kaya, wes kecelakaan besar pada hari itu. Orang yang mendustakan hari selama-lamanya, hidup selama-lamanya, yaitu pecinta dunia, yaitu orang yang iri pada ahli-ahli dunia, nauzubillah. Setelah Pak Yadi gak usah iri nanggene wong ahli dunia. Udan-udan ya teko ngaji ya, wis, ya. Udan ya teko ngaji ya. Gak usah iri ambek wong enak wong turu-turu wis. Bukan. Ngaji ya enak. Alhamdulillah, mudah-mudahan manfaat. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dongani dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina innaka antal ghafurur rahim. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina innaka antal ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah.